Cuman pas SMP aku sempat pindah kamar. Nah, di kamarku yang selama SMP ini, aku hampir tiap malam selama 3 tahun itu pasti ketindihan. Terus akhirnya yang sampai telinga, terus tiba-tiba diem. Terus tiba-tiba aku ngerasa ada yang ngebelai rambut aku. Kayaknya alamatnya mana ya? Kok aku gak ketemu, malam kemarin aku dari sini gitu. Ternyata emang benar alamatnya yang dia datengin lagi itu ternyata kuburan. Disiarkan secara tidak langsung dari rumah masa kecil Amrozi. Inilah dia podcast Medeni Pol. Hantuku, Hantumu, hantu kita semua. Selamat datang lagi Enji. Iya. Dari depan rumah kamu. Iya. Kita ketemu lagi. Ini dari kemarin ada gangguan nih. Kemarin juga ada tuh suara nggak kerekod. Oh iya. Tapi mungkin penonton mikir karena ini gangguan dari alam gaib. Enggak, ini kalau yang kemarin ini kebodohan kru. Bisa diingatkan dulu ya Iya, buat temen-temen skakmate, kalau kalian punya panggilan unik, lucu, menggelitik, mengoyak-ngoyak perut, kalian langsung aja komen. Karena kalau kalian komen itu bakal dapet merchandise yang sangat-sangat lucu. Apa itu? Sangat lucu. Apa itu, Enji? Apa itu, Mas Ben? Apa itu, Mas Ben? Aku nggak punya backup. Nah, merchandise-nya itu ada. Lalu dari kru sih kuku kuntilanak ya. Iya. Kurang ya itu ya. Iya. Tapi Itu nggak apa-apa. dibaca aja juga nggak lucu. Nggak lucu, tapi kita hargai kepercayaan dirian. Ya. Langsung Dan aja. kita langsung aja ke segmen pertama kita ini, karena ini adalah podcast yang mendidik dari Skak Studio. Kita akan berikan segmen satu hari Satu hantu. Hari ini ada hantu yang namanya Aku tahu, iso gak sih? Iya. Iya kan? Kan tadi udah. Udah ya. Iya. Dejavu kita. Iya, betul banget. Iso gak sih adalah hantu yang berasal dari Jepang. Nah, monster ini, hantu yang iso gak sih ini tuh bentuknya monster. Berkulit biru dengan telinga panjang, hidung besar dan lidah besar yang menjulur dari mulut. Jadi lidahnya itu keplek-keplek. Ini kayak gitu loh, keplek-keplek gitu loh. Iso Dalam gak sih? Walaupun mungkin cenderung ke Probolinggo. namanya Dan iso. kulitnya tuh biru setubuh-tubuhnya. Iya, kulitnya tuh semua biru kayak Krishna ini gitu. mungkin dia nggak mendapatkan info yang jelas waktu pemilu ya, jadi Biasanya disuruh nyelupin. iya ini doang, ini dia doang. sebadan. Satu badan nyemplung. Tapi nggak apa-apa, dia membuktikan bahwa wah aku nggak akan curang gitu. nyoblos cuma. Aku nggak golput kata dia kan. Nah, dalam mitologi Jepang, iso gak sih masuk ke dalam kategori Sukimono, yaitu jenis yokai yang bisa memasuki manusia. Oh iya, berarti ada yang bisa Masuk, ada yang nggak masuk. Jadi kalau yang nggak masuk di luar. Iya. Terus hantu ini tuh konon memiliki sifat yang tidak bisa diam alias hiperaktif. Jadi hantunya ini tuh dung kayak gitu. mirip seperti itu. Untung nggak. Nah, jadi kalau ada manusia yang dirasuki oleh isogasi, biasanya manusia itu tuh langsung sangat gelisah, terus nggak bisa diem, langsung nggak bisa mengontrol diri, langsung kayak gitu dia. Ini lebih ke hantu yang kayaknya kebanyakan gula ya. Diulang lagi nggak apa-apa. Ya iya, orang konten kok ini kebutuhan konten. Nah, orang-orang yang dirasuki isogasi ini akan merasa bersalah jika bersantai dan tak melakukan apapun. Aku tahu apa yang kamu mau ngomongin. Beda. Kayaknya cocok untuk merasuki para genzi yang sudah bekerja. Oh, baik. Para genzi kan dikit-dikit kerja, Ngeluh, marah-marah, feeling, merasa capek. Nah, itu boleh nih. Kamu dirasuki. nyindir aku ya tadi aku Kamu tuh genzi ya? Iya, aku Gen Z. Aku yang lebih muda dari genzi aku. Apa itu? Generator. Hah? Aku tuh hari ini datang selalu nggak pernah sendirian. Iya. Nah, kamu tahu Odi kan? Odi siapa ya? Odi tangga kosanku, masa karo saya. Oh iya. Nah, Odi itu. Odi tuh tadi pas aku lewat, dia lagi cerita sama temennya, cerita serem, cerita horor gitu. Ngumpulin kotoran tadi. Enggak. Itu aku. Ya, Itu aku. Kamu Aku. memang di sini banyak orang cantik tapi jorok emangnya.
Nah ya udahlah, pas aku denger ngopeng-ngopeng, ceritanya oke juga kalau tak bawa ke sini. Cerita horor. Cerita horor, cerita serem, menggelitik, menggeluduk, menggelidik. Ngeliat. Menggeliat. Tadi temannya Odi tadi. Ya udah diajak ke sini aja. Udah tak ajak ke sini. Kemana orang? Itu dia. Oh iya, pas banget ya. Pas banget, Ketoknya ini bukan settingan loh. Penonton. Halo. Halo, Mbak. Di antara para perempuan nggak enak aku ya. 2 jam ya durasi ya, tolong ya. Betah, dari kemarin cowok-cowok terus, jadi nggak refreshing. Selamat datang, ini rumah. Terima kasih. Iya, ini ngepasin posisi duduk dulu ya. Dengan Mbak siapa? Agnes. Oh, temannya Odi ya. Temennya Odi. Kok mau temenan sama Odi? Kosong banget itu Iya loh. matanya, sumpah. Kemarin take yang kemarin aku ngomong sendiri Mbak. Haji buta itu dia. Temennya Odi. Temennya Odi, iya. Kok bisa? Kita ketemu di kelas acting gitu. Oh, berarti jago menyulam dong Mbak. Salah acting. Kalau kelas acting berarti dia jago. Acting. Oh, acting lurus ya. Jago nangis. Ya kan Kelas acting. kamu bagian belokin, aku bagian ngelurusin. Oh, berarti Odi itu ikut kelas acting. Oh, kayak nggak ada bedanya. Udah jago. Kalau Oh, disuruh udah acting jago. gila dia kayak nggak acting soalnya. Kalau Biasa itu ya, mah bener, natural. kalau acting gila gitu emang bener. Oh, dari kelas acting. Aslinya dari mana, Mbak? Aku aslinya Jawa Tengah, cuman dari kecil tinggal di Bali. Oh, kalau boleh nebak ya nih Jawa Tengah ya. Iya. Kalau boleh nebak ya, Samarinda. Jawa Tengah. Samarinda mana? Kamu jangan bener-benerin tapi pengetahuanmu Bentar. kurang. Samarinda. Ah, Pokoknya Samarinda tuh kalau nggak, pokoknya Samarinda itu kalau nggak Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, betul Kalimantan. langsung aja ini evaluasi lagi ya. Untuk Skak tolong, boleh untuk Gensi dipekerjakan, tapi tolong ya jangan terlalu kosong, tolong ya. Kemarin Odi Chile itu ada di Lombok. Negara Chile ada di Nusa Tenggara Barat. Oleh Odi, tolong. Aku kan anak IPA dulu aku. IPA juga itu Samarinda kan? Enggak, itu IPS. Ya enggak, itu mah gampang banget. Samarinda tahu Mbak? Tadi Kalimantan. kan? Kalimantan mana Mbak? Nggak tahu. Kena Sama. kamu. Kalimantan Timur, Samarinda itu. Iya. Dari mana Mbak Jawa Tengahnya? Blora. Blora. Tahu nggak? Tetangganya Arhan ini. Oh, Pratama Arhan. Iya. Kenal nggak? Enggak. Arhan itu dari Blora. Kayaknya Odi, Enji, Magnes satu komunitas kayaknya ya. Pratama Arhan pemain bola. Iya, betul. Ini, oh temennya Enji di kelas Bukan. acting. Odi. Odi. Odi, iya. Aku gak melok kelas acting. Oh iya benar dari Blora. Blora itu terkenal sama Mbak, ada cerita horor? Ngomong dulu tapi nggak punya ide. Ini mau cerita apa Mbak ke sini? Agak horor dikit. Agak horor dikit. Aduh, Ih, kalau ngomong tuh kayak Iya. aku tuh tertarik gitu loh, kayak Sumpah. atraktif banget loh Kak. Aku Masa tuh sih? kalau ini sebenarnya fun fact ya Mbak, aku udah follow Mbak Agnes sebelum Mbak Agnes ini bikin Instagram. Jadi udah ada laporan ke Instagram, aku udah inden follow dulu, saking fansnya. Inden kok motor aja Inden lah. follow. Gitu. Ini ceritanya agak serem. Tahun berapa? Masa kecil sekarang apa? akhirnya? Dari masa kecil yang dibawa sampai sekarang. Oke. Waduh, berarti ini masih ada. Pernah ketindihan nggak? Pernah. Apa manusia atau apa? Enggak manusia. Enggak. Dulu kan enggak. Dulu kan kalau main bola itu kalau di tackle kan ketindian. Iya toh, makanya aku enggak tahu ketindian manusia, ketindian hantu atau apa. Orang. Tapi di sini tuh pasti ada Ketindihan. suguhan. Iya. Iya. Enggak bentar nih. Enggak sinkron kayaknya ini tuh. Ketindian ini ya makhluk gitu ya, makhluk halus. Tapi sebelum lanjut kayaknya ini seru banget nih, kita akan memberi ya namanya orang Jawa kan sama orang Jawa. Nah, Jogja, Blora, ini mah ngemper ya. Kita Aku ikut aja. ngasih minuman dulu ya, Mbak. Tolong dipanggil Eji pelayanku. Pembantu. Oh iya. Ini jangan sampai ketindian ini, Mbak. Kalau ketindian ini agak bahaya. Senang dia.
Kalau yang lain nggak apa-apa. Ini memang kita konsepnya itu menyatu dengan sekitar. Jadi kita tuh manusia kan nggak satu-satunya yang hidup di sini. Jadi kita mempekerjakan orang-orang yang mungkin tidak punya kemampuan. Bukan seperti- orang. Oh, makhluk yang nggak punya Iya, kemampuan makhluk. seperti ini Mbak Kunti. Inklusif ya. Inklusif, terbuka untuk semua orang. Semua makhluk ya. Semua makhluk. Semua makhluk. Walaupun kalau agak jangan deket-deket ya. Soalnya ini agak bau teri. Jadi agak kesini nanti Mbak ya. Ini kamu masih mau ikut ngobrol atau ada agenda? Ada agenda. Oh, komunitas. Komunitas. Aktif Mbak. Jadi dia mungkin kalau Mbak kan model kan, terus ikut kelas acting. Ini juga sama pembantu tapi harus berkegiatan juga. Gitu. Ikut komunitas apa kamu? Komunitas pemburu kelelawar Batman. Pemburu kelelawar Batman Mbak. Itu. Jadi nggak sembarang kelelawar. Iya, kelelawar itu juga punya moodnya sendiri-sendiri. Ini yang cuman yang bad mood ya. Jadi dia pas sebelum memburu tuh nanyain dulu kelelawar, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Nah, itu. Ya bad mood. Dilewatin. Biasanya kan kalau bad mood gitu kan ditanya kenapa nggak apa-apa. Nah, itu baru baru. dikejar gitu. Ya udah sana kan Nggak boleh di sini. nggak boleh. Terima Wah, kasih. nggak kalau Banma nggak serem ya berarti ya juga dia. Lumayan. Oh lumayan. Oh ya, itu merinding. Nonton apa? Kan kamu nunjukin ini. Nggak salah kamu. Tilo. Ya Allah. Ini ceritanya apa Mbak? Dari yang masa kecil dulu berarti? Jadi kan kayak yang tadi aku bilang dari kecil aku di Bali. Oke. Oh, Nah, di Bali. terus di rumah aku yang di Bali itu agak di desa, terus dikelilingi sawah. Jadi sebenarnya masih asri banget. Terus itu emang kata banyak orang, itu banyak yang suka nungguin. Banyak penunggunya gitu. Terus dari kecil emang benar dari SD kelas 5, kelas 6 gitu udah mulai ketindian. Nah, cuman pas SMP aku sempat pindah kamar. Nah, di kamarku yang selama SMP ini aku hampir tiap malam selama 3 tahun itu pasti ketindian. Tapi nggak pernah ngeliat atau ngerasain makhluk gitu, nggak pernah. Tapi lebih ke pokoknya tiap hari itu ketindian yang melek tapi nggak bisa gerak, Ngapa-ngapain, yang iya. kaku banget gitu. Tapi itu sadar. Tapi itu sadar. Berarti nggak. Berarti kebangun bukan mimpi. Berarti kebangun. Kan itu Kebangun. pas tidur terus langsung kebangun tapi nggak bisa gerak. Ya? Kebangun tapi melek tapi nggak bisa gerak, nggak bisa nggak bisa ngomong, nggak bisa teriak, itu nggak bisa. Terus itu pokoknya hampir tiap malam kayak gitu. Aku cek jam itu pasti sekitar jam 2 atau jam 3. Terus pas SMA aku pindah dari kamar itu udah nggak pernah lagi. Jadi emang kamar itu tuh katanya yang paling apa ya, paling Rame. expose ke keluar gitu lah. Jadi di gang luar itu emang banyak banget penunggunya. Pasti kayak jam-jam situ tuh banyak anjing-anjing yang kayak ngonggong. Kan itu katanya kalau misalnya anjing tuh bisa lihat ya, bisa ngerasain kan. Itu sering banget. Dan sampai yang kayak ya udah ketindian jadi udah kayak biasa gitu. Cuman yang pas yang paling recent itu sekitar tahun lalu aku pernah ketindian, ini di Bali juga. Ini ketindiannya yang paling parah. Aku nggak pernah ketindian kayak gini. Jadi ceritanya aku lagi liburan keluarga di Bali. Kita sewa satu villa gitu, kamarnya pisah-pisah, aku tidur sendiri. Terus itu tuh kasurnya ada 2, tapi yang aku tidurin cuma sendiri. Tadinya kayak, emang Agnes lu berani tidur sendiri, tapi kasurnya 2 loh, nanti awas lah ditidurin sebelahnya. Kasurnya bisa, nggak mepet, kasurnya bisa. Terus kayak, enggak lah, ngapain takut gitu kan. Udah, fast forward, malam aku tidur, tiba-tiba kebangun, ini nggak tahu jam berapa. Kebangun karena pintunya suaranya kayak kebuka gitu, jelas gitu. Kebukanya kenceng. Kebuka tapi suaranya kayak nutup gitu. kayak Ha-ha. ceplek Oh, kayak gitu. di-blur gitu ya? Iya. Terus itu aku kebangun tapi langsung ketindian. Kebangun tapi langsung kayak Nggak kaku bisa gitu. ngapa-ngapain. Terus ini posisinya tuh aku tidur nyamping, jadi ngarep ke tembok. Jadi nggak bisa lihat apa-apa. Terus abis itu aku dengar suara bisik-bisik gitu. Kirain mungkin papaku yang kayak mau say good night gitu kan. Bisik-bisik. Tapi bisik-bisiknya aku coba dengerin kayak nggak kedengeran, dia bisikin apa. Cuman kayak gitu doang. Bukan ini ya. Ya siapa tahu. Kalau mau masuk boleh langsung ke sini. Jadi nggak jelas. Bukan, nggak jelas. Nggak tahu bahasa apa juga. Nggak tahu bahasa apa, bahasa Indonesia bukan, bahasa Inggris bukan, bahasa Jawa bukan. Jadinya udah zzzz, lama-lama makin dekat ke kuping, makin zzzz, terus diem. Oh berarti itu sebenarnya awalnya ada jarak. terus suaranya kayak Awalnya gitu. kedengeran dari jauh kayak dari pintu gitu.
Terus akhirnya nyampe telinga, terus tiba-tiba diem. Terus tiba-tiba aku ngerasa ada yang ngebelai rambut aku. Ini pertama kali aku yang ketindihan tapi kayak ngerasa gitu loh ada sesuatu. Itu aku udah posisinya kayak aduh udah pasrah banget, kayak nggak bisa ngapa-ngapain juga kan, nggak bisa gerak, nggak bisa teriak. Cuman kayak Tuhan tolong pokoknya jangan sakitin aku gitu. Dia cuman elus-elus, seret gitu. Habis itu diem lagi. Terus diem lagi, aku masih nggak bisa gerak, masih kaku. Cuman bisa melekin tembok doang kayak, dan gak berani noleh juga kan, kayak nggak mau lihat apa-apa. Terus habis itu setelah dilus-lus kayak berapa kali dia diem, tiba-tiba ke kulit kepala. Sering gitu, kerasa kukunya tuh kayak kerasa panjang gitu ya? loh. Ngerasa zet. Tapi nggak kerasa kayak mainan yang ini kan? Enggak. Tapi jujur hampir kerasa kayak gitu. Oh iya? Hampir kerasanya kayak gitu. Bener-bener kulit kepala tuh kayak digarukin gitu loh. Mbak Agnes bilang, terus aja. Iya. Terus itu pas dia tiba-tiba ada yang nanya mau potong kayak gimana? Enggak, itu caster salon. Iya. Itu tapi nganu ya tapi kan serem. Terus akhirnya gimana? Terus akhirnya ya aku masih nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa pasrah doang. Pokoknya aku cuma minta jangan sakitin aku gitu. Terus habis itu ya udah zret. Akhirnya itu kayak ada kayak 5 atau 6 garukan gitu, kayak lumayan lama kan. Udah gitu tiba-tiba diem, tiba-tiba udah nggak ada, suara juga aku udah nggak dengar. Itu baru aku bisa kayak sadar lagi. Baru yang kayak langsung tarik nafas kayak terus sadar, terus aku bisa gerak, aku lihat jam, aku inget banget itu kayak 2:40-an berapa gitu. Terus aku ambil HP, langsung buka pintunya masih ketutup, jadi sama sekali nggak kebuka. Langsung ambil HP, buka pintu, keluar, gedor-gedor kamar orang tua, kayak Mama bantuin gitu. Terus akhirnya dibuka, nanyain kayak Nas kenapa? Aku bener-bener nggak berani cerita, kayak udah besok aja aku mau cerita. Besoknya aku baru ceritain, terus mereka kayak ya mau ngomong apa juga kan, bingung juga kan, kayak mau bantu gimana, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya ya udah, terus later on that day nelfon, biasa kan teleponan sama keluarga gitu, telepon omku terus diceritain kayak iya kemarin Agnes tuh kayak gini. Nah kata omku katanya gini kayak oh mungkin itu kakung, jadi kakung udah meninggal beberapa tahun lalu. Terus dia bilang kayak oh itu mungkin kakung, soalnya kan dia kayak ngebelai-belai dan maksudnya tujuannya bukan untuk nyakitin gitu. Jadi mungkin itu kakung kamu kayak cuman pengen say hi, kangen gitu. Katanya cuman pengen ngelusin aja gitu, nggak usah takut. Tapi tetap aja. Iya. Soalnya tuh setahu aku kalau nggak salah ya, tolong dikoreksi kalau kalian yang tahu. Kalau ada suara makin deket itu berarti makhluknya jauh, tapi kalau suaranya jauh itu makhluknya dekat. Aku pernah dengar juga. Iya. Itu kuntilanak bukan sih? Tapi katanya kuntilanak. Enggak, itu semua. Oh semua. Iya, kayak semua hantu tuh kalau yang bersuara, meninggalkan suara kayak dek ini nih yang kayak langkah kaki gitu. Kan biasanya gitu ada ya. yang ada yang dek. Nah, kalau yang dek kita kerasanya malah kencang jauh. banget. Iya, itu tuh jauh. Tapi itu tadi rumah dari kecil peninggalan dari kakek atau bukan? Enggak juga, bukan. Baru ya Bukan. banyak. Tapi itu tadi rumah yang ditinggalin Mbak Agnes tadi itu rumah emang dari orang tua atau malah dari kakeknya? Oh emang orang tua, bukan dari kakek. Berarti bukan rumah peninggalan gitu. Bukan. Dan itu ketindihannya bukan di rumah lama juga. Yang baru karena Oke. SMA ya tadi yang kedua itu atau? Yang dari kecil itu SMP, SD sampai SMP. Itu ketindihan terus di rumah itu. Tapi kalau yang kejadian itu tuh setelah lulus kuliah. Dari udah lama banget jarang ketindihan, tiba-tiba ketindihan yang parah lagi. Tapi nggak tahu ya, aku tuh bukannya nggak suka Bali, aku suka Bali gitu, tapi kayaknya aku nggak bakal bisa tinggal di Bali gitu lama. Oh iya. Karena mereka tuh terlalu bersahabat sama Oke, alam. Kan masa alam gaib tuh kayak mereka Iya, tuh nganggap itu sama iya, sama iya, manusia Iya, gitu. kita hidup tuh sangat selalu berdampingan iya, banget iya, gitu. iya. Jadi mereka Tapi sangat bukannya menghargai. malah bagus ya? Itu bagus. Bagus. Aku penakut. Karena dia takut. Penakut. Nah. Karena jadi aku pertama kali tuh aku inget banget aku ke Bali tuh ikut ibuku waktu itu acara sekolah atau apa gitu. Nah pertama kali ke Bali tuh mikirnya tuh semuanya tuh kanan kiri kok kanan kiri kuburan semua ya. Karena bunga Kamboja semua banyak banget kan yang bentuknya tuh klasik, Sesajen. dan bentuknya klasik tembok pagernya itu. Terus aku mikirnya itu kayak kuburan karena kalau di Jawa nggak tahu ya kalau di Jawa yang lain di Jogja itu
yang bentuknya kayak gitu terus ada pohon kamboja itu kuburan. Udah pasti kuburan. Gitu. Oh iya, kalau di sana mah Emang bangunannya kayak gitu. Bali juga Iya, kan? bunga-bunganya, Gitu. malah buat sembayang juga kan. Benar. Tapi kalau ngomongin tentang ketindian nih, Kamu ada pengalaman? aku tuh pernah ketindian dulu waktu aku SMA. Jadi aku tuh emang orangnya insomnia, parah. Sampai sekarang pun dari SMP aku tidur tuh selalu jam 5 pagi. Mau sekolah mau nggak sekolah. Waduh. Itu jadi- parah banget sih. Iya. Dan aku tuh selalu tidur di sekolah. Jadi kayak selalu jam kos tuh selalu tidur gitu. Nah waktu itu aku tuh tiba-tiba jam 2 tidur. Oke. Jam 2 tuh kayak lah kok jam 2 bisa tidur gitu kan. Tapi sebelumnya aku lagi chatan sama orang, lagi ketawa-ketawa, tiba-tiba tuh aku lah kayak sek, langsung kayak ketiduran gitu. Langsung kayak ketiduran, tiba-tiba aku kebangun karena di depan pintu tuh ada yang ngegedor tuh kenceng banget ya, dor kayak gitu. Nah pas mau nengok gini tuh nggak bisa, kayak kaku kan, kesetun kan semuanya satu badan tuh. Itu bahasa Jawa apa bahasa? Bahasa Mobile Legend. Oh, ya Allah aku nggak tahu. Makanya badan tuh semuanya ke-freeze gitu. Udah gitu mau lihat ke belakang gini tuh nggak bisa karena aku ngadepnya tuh ke belakang pintu gitu. Membelakangi ada sana. pintu. Iya, membelakangi pintu. Udah lagi tuh buka HP tuh ada notif, mau ngambil HP tuh kayak nggak bisa, berarti kan nggak mimpi kan? Karena sebelumnya aku lagi chatan sama temanku itu. Nah, udah gitu tiba-tiba tuh aku dengar suara yang kayak Minggiro, apakah mampu? gitu. Itu tuh bahasa Jawa yang artinya minggir, aku mau masuk kayak gitu. Dan itu suaranya bener-bener yang kayak banteng gede yang suara napasnya tuh Minggiro, aku kata mampu yang kayak gitu. Terus abis itu somehow di otak aku tuh itu tuh ada penglihatan aku kalau si banteng ini mau masuk tapi di depan kamar aku ada yang namengin. Nah, si orang ini yang cowok satunya lagi itu tuh ngomong kayak gini, "Jangan, anak ini udah dititipin ke aku." Kayak gitu. Dan itu akhirnya kayak mereka marah-marahan di situ, tiba-tiba hilang semuanya dan aku bisa gerak. Iya. Langsung lari ke kamarnya mama. Iya. Mah, kakak dititipin ke siapa? Kakak tuh dititipin ke siapa? Kayak gitu. Terus barulah dari situ tahu kalau emang bener rumah ini tuh emang ada yang ngejaga di luarannya tuh emang Banteng ada tadi. banteng yang ini tuh di luar dan orang cowok ini tuh emang yang ngejagain rumah itu kayak gitu. Karena di Jawa kan emang masih sangat percaya titip-titipan kan, nenek moyangnya nitipin gini-gini. Banteng tadi yang naikin ibu-ibu bukan? Maksudnya ada gitu loh, kalau di daerahku tuh sering ada ibu-ibu yang naik banteng. Ada. Kok pada ketawa sih, kan wajar ibu-ibu iya, naik banteng. wajar. Kenapa sih? Gak wajar sih ibu-ibu naik banteng. Wajar, kalau di tempatku di Jogja mah wajar. Banyak ibu-ibu naik Biasanya banteng. sambil gini gak? Enggak. Gini. Itu. Tapi ya itu, Itu sih. sih cerita. Aku sih amit-amit sih nggak mau sih. Aku ngelihat juga nggak pernah. Aku nggak mau bilang itu ya. Nggak pernah pokoknya aku belum. Iya, aku juga nggak mau, nggak pernah. Aku nggak pernah juga. Tapi ketindian. Iya. Tapi enggak, maksudnya kalau ngelihat gitu nggak pernah. Oh belum. Mm, Oh nggak mau. Jangan. Gitu. Ada cerita lain? Kalau misalnya si ketindian ini karena setelah itu omku bilang, iya mungkin itu karena kakung kamu gitu kan. Aku ingat cerita horor dari kakung aku. Oke. Oh Jadi- berarti sempet makanya Sempat ketemu kakek Kakung, semasa pas hidup. aku Oh iya, kecil. iya. Heeh. Si kakung itu dulu punya teman, tapi ini bukan cerita kakung sih jatuhnya, emang cerita temennya dia. Temennya. Temennya si kakung ini, si kakung, Si temennya kakung. kakung. Temennya kakung itu dulu bidan, Oke. bidan di Blora. Terus kalau zaman dulu kan ngelahirin tuh pakai bidan kan. Terus si bidan ini siang-siang sempat ditelepon kayak malam ini aku mau ngelahirin, kayak tolong datang ya ke alamat ini gitu, tolong kalau ada apa-apa gitu kan. Terus udah gitu, ya udah malamnya ditelepon lagi kayak oke ini udah mau ngelahirin, tolong kesini ya gitu. Bidannya langsung dong ke alamatnya itu, bidannya ke alamatnya itu, terus akhirnya ya udah bantuin si ibu-ibu ini melahirkan semua lancar, kayaknya dia pulang itu sekitar jam 3 subuh atau jam 4 gitu. Ya nggak tahu ya detailnya, tapi abis itu pokoknya udah lancar semua, dia pulang siang-siang, dia baru ngeh ada barangnya dia yang ketinggalan, entah gunting entah alat apa gitu, yang buat bantuin si Di ibu tempat ini melahirkan prakteknya. di tempat di Ibunya, rumahnya. oh, Karena di rumahnya. didatengin. Iya. Datengin ke rumahnya dia kan.
datengin ke rumah si ibu melahirkan ini. Terus habis itu barangnya ketinggalan segala macam, akhirnya ya udah dia coba telepon lagi buat nanyain kan barang aku ada nggak di sana, tapi nggak ada yang angkat. Akhirnya mungkin karena dia ngelewatin atau kayak satu arah gitu, atau mungkin emang dekat, jadi dia mampirin aja langsung ke alamatnya. Mampirin ke alamatnya, dia tanya sama orang sekitar, kayak ini alamatnya mana ya, kok aku nggak ketemu, malam kemarin aku dari sini gitu. Ternyata emang benar alamatnya yang dia datengin lagi itu ternyata kuburan. Terus dia tanya-tanya lagi kayak, ini alamatnya mana, kayak nggak mungkin di kuburan karena aku kemarin bantuin orang ngelahirin di sini gitu. Enggak bu, emang alamatnya ini. Terus dia liatin kuburannya, barangnya dia ada di kuburannya itu. Ada kayaknya dia kelihatannya karena kayak gantung di pohon atau dari kayak tanaman apa gitu. Entah gunting entah apa, pokoknya dia lihat barangnya itu. Dia nggak ambil, kayaknya dia langsung tinggal aja gitu. Aduh. Tapi itu dibayar kan ya? Enggak, maksudnya bukan komedi. Kalau di Susana itu kan biasanya orang Susana yang beli bakso itu kan uangnya jadi daun kayak gitu kan. Aku nggak tahu sih sedetail itu. Kalau zaman sekarang nggak bisa tuh setan gangguin kayak gitu lagi. Soalnya udah cashless. Iya, pakai kris. Jadi dia pas mau bayar, ayo kamu setan bisa nggak? Itu serem juga sih. Tapi kayak gitu tuh sering. Yang paling terkenal tuh salah satunya tuh ini kayaknya orang-orang juga udah legenda di UI. Jadi biasanya tuh nggak tahu ya momentumnya tuh ketika pas wisudaan atau apa, itu sering ada kayak dia tuh semacam mahasiswi yang wisuda gitu numpang, biasanya malam-malam numpang. Jadi dia merhentiin taksi gitu, terus suruh nganterin, habis itu dia masuk ke sebuah rumah gitu, nggak tahu di daerah mana, tapi itu biasanya naiknya dari UI. Terus habis itu pas sudah turun dia masuk ke sebuah rumah, itu nggak balik lagi, kayak rumah biasa gitu. Terus biasanya kan taksinya terus ngetok kan, pas ngetok gitu, terus ibu ada seorang ibu keluar gitu, katanya oh tadi ini ya pasti ada yang numpang ya dia. Oh itu anak saya, maaf sering kali. Katanya dia sebelum wisuda meninggal. Tapi emang di UI kan juga emang banyak mitos-mitosnya juga. Iya, serem banget sih. Karena banyak hal yang terjadi di UI. Tapi kalau yang kuliahan gitu, tau gak sih cerita? Aku nggak tahu, aku tahu cerita ini dari teman aku. Dia tahunya dari temennya dia atau dari film. Jujur lupa. Tapi zaman dulu tuh sering diceritain yang ini zaman ospek. Aku nggak tahu UI atau mana. Kalau tadi kan wisudaan kan, kalau ini tuh zaman-zaman ospek. Tapi waktu itu ospeknya ada yang sampai mahasiswa barunya ini dibawa sampai kayak tengah malam gitu. Tengah malam kayak explore kampus. Terus salah satunya yang disuruh itu masuk ke lift bareng-bareng. Satu orang atau bareng? Jujur nggak tahu. Pokoknya masuk ke lift, terus pencet semua lantai di lift. Jadi tiap lantai kebuka kan. Udah dia masuk. Tiap lantai satu kebuka, lantai 2 kebuka, 3 kayaknya sampai 8 kalau nggak salah. Pokoknya kebuka sampai 8 tuh aman, bener-bener nggak ada apa-apa. Tapi itu orang udah takut kan, itu bener-bener tengah malam, nggak ada orang, gelap gitu kan. Terus udah sampai 8 nggak ada apa-apa. Pas sampai 8 itu kayaknya udah ditungguin sama kakak kelasnya, kakak osisnya or something. Dibuka itu masih aman. Terus pas dia suruh turun lagi, dia nggak boleh keluar, dia harus turun lagi pakai liftnya kan. Pas mau tutup, itu nggak bisa tutup karena overweight. Padahal isinya cuma dia apa 2 orang gitu. Cuman dia doang, isinya overweight. Pas mau nutup, yang teng kan ada bunyinya kan kalau kelebihan orang gitu. Jadinya dia langsung ditarik keluar sama kakak kelasnya, terus ya udah mereka pergi habis itu. Tapi untungnya sekarang zaman ospek dan kayak gitu tuh udah nggak sejahat dulu sih. Dulu tuh jahat banget sih. Tapi untung kalau lift tadi mudah-mudahan bukan perempuan, itu kayaknya bisa insecure sampai rumah. Kamu gendut banget. Lebih ke bukan serem, lebih ke insecure nanti pacarnya tuh yang kasihan ya, pacarnya tuh. Aku nggak mau makan, aku gendutan no. Gitu. Ini bukan curhat ya, kalau pacarnya. Aku gendutan no. Kamu? Emang sih kalau kamu memang. Jancuk enggak, Cuk. Ada juga ini cerita hampir mirip di Jogja, salah satu kampus gitu. Jadi ini ada kalau ini ojek online. Ojek online gitu, motor terus dia nganter.
ada di stop mahasiswa gitu di pinggir, kayaknya nggak online deh. Kayaknya aku nggak yakin. Next saja nggak jadi. Ya. Nggak jadi. Tapi kalau ojek-ojekan itu yang kayak di Jepang nggak sih, yang taksi-taksi Jepang? Ada ceritanya. Tahu nggak yang Enggak. karena tsunami, jadi banyak banget kan korban-korbannya yang kayak di jalan-jalan segala macam di kotanya. Terus itu banyak taksi-taksi yang tiap malam emang sering ada penumpang yang ketika mereka sampai destinasi itu pas roda belakang penumpangnya udah nggak ada. Tahu nggak ceritanya? Tahu deh Belum, kayaknya. aku Iya pernah kan? denger aku. Pokoknya itu taksi-taksinya, dan itu sampai udah it's a well known fact, sampai taksi-taksinya yang Ya iya udah udah aja, biasa ya kayak udah ya udah aja nggak apa-apa gitu. kita bantuin si arwah-arwah ini mau kemana, kita biar mereka bantuin mereka tenang gitu kan istilahnya. Iya. Tapi kalau ngomongin di antar-antar gitu, aku juga punya cerita. Oke. Dari almarhum ayah aku. Almarhum ayah aku tuh tinggalnya kan di Semarang. Terus dia tuh di agak naik bukit gitu masuk rumahnya. Nah, sebelum masuk bukit ini, masuk gangnya itu, kalau ada yang tahu di Ungaran itu tuh ada yang namanya Gang Jajanan. Apa itu? Nama gangnya tuh Gang Jajanan. Di sampingnya tuh ada makam gitu. Nah, temennya bapak aku ini tuh ada yang ojek pengkolan gitu. Dianterin, adalah cewek tiba-tiba datang ke pengkolannya itu minta dianterin. Pas dianterin kan, lah ini searah sama rumahnya bapakku. Pas dianterin ternyata ya itu ke makamnya itu, ke kuburan itu tadi. Langsung hilang. Tapi sebelum hilang dia yang kayak materusan nggih mas, monggo, set hilang. Terus lihat nggak ada. Iya. Serem ya. Hati-hati ya untuk semua ojek online dan ojek-ojek di dunia ini. Mending pakai aplikasi ya harus. Kalau offline kayak gitu ngeri. Iya, Parah. makasih. Langsung aja dikatain Instagramnya, langsung datang, langsung dihujat. Soalnya kan ojek pengkolan juga butuh duit loh. Iya, tapi kan sekarang udah enak kan, makanya ada aplikasi. Masuk nih aplikasi. Nah, gitu. Nah, Tapi selama di nggak tahu ya kalau orang Jawa, kalau aku emang penakut sih. Temanku pernah juga tuh di Bali tuh karya wisata. Apa sih namanya, studi wisata? ya ya? study tour, Study study tour. wisata. Study tour gitu di Bali. Terus pas naik bis tuh tiba-tiba dia dari kursi depannya dia tuh ada tangan leak gitu. Itu sampai ketakutan orangnya, sampai bener-bener ketakutan. Lo rame-rame itu. Rame-rame, tapi yang lihat cuma dia. Oh. Cuman temanku ini satu. Waktu itu guruku SMP ya. Guruku SMP tuh ada undangan nikahan. Undangan nikahan dia Ini datang di Bali? Di Bali. Undangan nikahan bareng-bareng sama teman-teman gurunya juga. Itu nikahnya di desa. Kan kalau orang Bali pernikahan pasti tradisional kan, pasti kita ke desanya. Nah, pas ke desanya dia nyari alamat itu kayak jauh banget, emang di daerah Karangasem, pokoknya emang kayak agak jauh gitu dari Denpasar kan kita. Udah jauh, terus kayak sinyalnya tuh susah banget, jadi cari maps tuh emang kayak muter-muter gitu loh. Apalagi masuk desa yang kayak hampir hutan-hutan gitu. Dia masuk ke desanya ini, hampir mau nyampe, tapi kayak ada beberapa desa, dia nyampe desa ini satu lagi gitu. Nah di desanya ini yang sebelum tempat nikahan ini, dia bener-bener muter-muter di sana, kayak bener-bener nggak bisa keluar dari desa itu loh. Ngerasanya dia kayak udah sejam muter-muter. Dia ngelihat orang-orang sekitar juga yang kayak cuman diem, terus apa sih istilahnya, wong samar gitu loh. Pernah denger nggak? Yang Samar tuh nggak terlalu terlihat juga. gitu ya. Aku tuh kayaknya wong samar tuh yang kayak mukanya tuh bentukan badannya tuh ada, tapi mukanya doang yang kayak nggak jelas. Oh iya. Kayak mukanya doang yang kayak blur Oh gitu. itu tuh sebutannya di Bali tuh wong samar. Nggak tahu lagi tuh di Bali atau emang cuman Daerah Kalau situ ya. aku dengernya pokoknya gitu kan. Terus abis itu yang guruku yang nyetir itu tuh dia udah capek banget kan nyetir nih, kayak kemana nggak nyampe-nyampe. Akhirnya dia turun ke salah satu warung, dia tanya sama nenek-nenek ini, yang jaga warung tuh si nenek-nenek. Terus dia tanyain kayak, Bu kita mau kesini, kayak tolong dibantu ya, gimana sih arahnya, tolong diarahin gitu. Terus nenek-neneknya ini cuman lihat dia diem, cuman senyum doang, terus kayaknya dia sempet kayak ngangguk gitu. Terus yang guruku yang nyetir ini yang nanya, dia tuh emang agak indigo setahu aku. Jadinya mungkin dari interaksi itu dia kayak paham, kayak oh oke, terima kasih. Dia balik nyetir
terus bisa keluar dari desanya. Jadi emang desanya itu yang kayak suka nangkapin orang biar kayak nggak bisa keluar gitu loh. Terus akhirnya dia tanya sama penjaga warungnya, terus habis itu baru bisa keluar. Untung ya bisa keluar. Untung nanya, iya. Kalau nggak sampai malam gila. Tapi Bali itu ada juga nih, budeku pernah waktu itu ke Bali ada acara keluarga gitu kan. Tapi bukan orang Bali, cuman emang tinggalnya di Bali gitu. Nah itu harus masuk jalan kaki gitu kan, agak jauh, jalannya kecil. Terus budeku karena sama suaminya berdua kayaknya, dia capek akhirnya dia duduk di, nggak tahu ya itu kalau di sini kan kita di Jawa tahu ada tempat duduk atau bukan, ini kayak buk ya, kayak buk gitu. Kayak gazebo. Bukan, apa yang buk itu apa sih namanya kalau di sini? Ya bu, iya gazebo. Yang semen kayak tembok tapi pendek. Tapi cuman pendek gitu. Terus tapi dia nggak tahu ini buk atau bukan ya. Akhirnya dia duduk gitu sambil naruh HP di kanan. Dia baru nengok sekali HP-nya hilang. Maling? Bukan, di belakang Monyet monyet selfie ya bener. Yang harus ditukar sama pisang biasanya kan, ada kan di Instagram gitu lewat tukar sama pisang. Akhirnya karena itu budeku nggak punya pisang, negosiasi ke Indomaret aja yuk. Dibikin konten ya, hari ini ngejajanin monyet. Kamu ada cerita nggak Ji? Aku ada sih. Tutup nih. Nah ada last cerita. Ini tuh ceritanya sahabat-sahabat aku waktu. Jadi kan aku sekolah di Jawa. Nah sahabat-sahabat aku yang di Jakarta banget. Aku tuh sekolah di Jawa. Iya. Aku tuh sekolah di Pacitan. Padahal Jakarta Jawa. Iya, padahal Jakarta Jawa. Aku tuh sekolah di Pacitan. Sedangkan sahabat-sahabat aku yang di sini tuh sekolahnya di Depok kan. Study tour lah ke Bali. Nah di Bali ini mereka nginep di satu kamar. Satu kamar itu beberapa gitu. Nah kamarnya itu bisa nembus langsung ke aula. Langsung ke tempat kayak meeting room yang kayak bener-bener ballroom yang gede gitu. Itu ada satu kamar yang langsung nembus. Iya, langsung kayak ada connecting door-nya gitu. Aulanya pun aula hotel lain ya katanya. Bukan dong, bukan dong. Kejauhan. Bayarnya kan cuma satu hotel. Nah, di situ tiba-tiba itu pas mereka lagi di kamar itu emang agak anjing sih, teman-teman aku ini tuh nantangin. Oh, khas Jakarta. Khas anak-anak bandel Jakarta ya kan, anak-anak tenge itu. Nah, mereka bilang kayak, alah nggak takut, palingan kayak gimana. Nggak lama dari itu pintu ketutup, jedar gitu. Pintu ketutup, sisa jendela doang. Jendela ini emang bisa ke balkon yang bisa ke ruang si ballroomnya itu tadi. Terus pas mereka ngelihat ke belakang gini, itu tuh ada barang yang di kasur. Jadi kan ada kasur nih. Di atasnya ada barang ini tuh jatuh, tapi jatuhnya naik dulu. Kalau kena angin logikanya gini kan? Iya, langsung. Nah, ini tuh enggak, ini tuh kayak naik dulu baru cetang gitu. Terus lampu tuh pecah di situ. Jadi habis dari barang jatuh itu lampu tuh pecah. Akhirnya mereka keluar lah, kita ketakutan kan. Jadi disitulah teman-teman jangan songong, dah. Sumpah sih dah, itu jangan songong apa? Bukan di daerah sendiri terutama ya. Malah di mana aja nggak usah nantangin, percaya nggak percaya gitu loh, kayak nggak perlu. Itu juga. Nggak usah songong. Di Jogja juga sempat kejadian tuh masuk berita yang Borobudur atau Prambanan, dia nggeser batu kalau nggak salah. Oh iya tahu Dia pernah nggeser baca di batu Twitter. gitu. Walaupun agak ini ya pemarah ya kayaknya hantunya ya. Cuma geser, twil gitu. Cuman curiganya ini kalau menurutku batunya gede gitu. Jadi itu posisinya Gimana dia kalau geser? di reka ulang tuh kayaknya hantunya tuh mau duduk digeser. Jadi kayak gampang itu. Itu ya marah kalau itu Terus mah kayaknya jelas. hantunya tuh lagi nongkrong kan, dicengin deh. Itu mah pasti marah. Pasti marah sih. Tapi terima kasih sekali Mbak Agnes cerita-ceritanya. Ceritanya Terima serem. kasih. lumayan Seru. serem. Yang Lumayan ya. Yang paling seru sih ini sumpah ini kita nggak pernah ngomong di yang lainnya ya kan, kita nggak baru pernah ngomong di Kak ngomong. Iya, Agnes kan. kalau ceritanya Kak Agnes paling seru di sini. Tapi serem. Kalau Bali aku pasti serem. Ya itu tadi karena masih memegang erat budayanya dan kayak mereka tuh ya menganggap makhluk lain selain manusia itu ya teman gitu. Dan bukan kan, temen sih, menghargain aja. Iya, saling kan- menghargai. Iya, saling menghargai. Tapi kan temen ya Mbak kalau dipikir-pikir ya. Karena kan mereka memberi makan, kayak memberi sesaji. Iya gitu. enggak temen Enggak sih. sih. Enggak temen, itu menghargai aja karena mereka adalah
yang terdahulu tinggal di Iya. daerah situ. Kita langsung aja polling kalau yang menganggap ini menghargai dan menghargai. tolong Langsung ya di aja. komen di bawah ini. Terima kasih Mbak Agnes. Thank you for Iya. having me. Semoga nggak bosan datang ke sini. Nanti kalau ada cerita lagi bisa ya Langsung mampir. laporan. Boleh. Thank you ya Kak. Makasih Kayaknya banyak. ini juga udah terlalu lama kita cerita-cerita. Kita udah Abis ini yang episode kedua. Oh enggak ya? Oh ceritanya enggak ya? Oh beda hari. terima kasih. Saya Benny dan Saya Angie. kami dari podcast Medeni Pol undur diri. Hantuku. Hantumu,